Baik, perkenalkan nama saya Christian Sensius Justinus Kevin. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda dengan NIM 204820111102, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya susun dalam tugas mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan semisolida dengan materi gel. Next. Pokok pembahasan yang pertama definisi gel, yang kedua jenis-jenis gel, yang ketiga komposisi gel, keempat cara pembuatan gel, kelima evaluasi sediaan gel, keenam contoh formula, yang ketujuh cara pembuatan formula, dan yang kedelapan evaluasi formula. Next. Definisi gel. Sediaan gel atau jelly merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang terbuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel didefinisikan sebagai suatu sistem setengah padat yang terdiri dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar dan saling diresapi cairan. Next. Gel farmaseutika merupakan sistem semisolida yang di dalamnya terdapat interaksi fisik ataupun kovalen antara koloid terdispersi dan pembawa cairan. Pembawa cairan bersifat kontinu dan berinteraksi dengan partikel koloid dalam jaringan 3 dimensi yang terbentuk dari ikatan antar partikel bertetangga. Next. Jenis-jenis gel. Yang pertama hidrogel, silika, bentonit, pestin, sodium alginate, alumina. Yang kedua organik gel, yang ketiga karbomer gel, yang keempat metil selulosa gel, yang kelima starglycerid, yang keenam aluminium hidrosid gel. Next. Komposisi gel. Bahan-bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan gel yaitu yang pertama CMC, Na, yang kedua metil selulosa, yang ketiga asam alginat, yang keempat sodium alginat, yang kelima kalium alginat, yang keenam kalsium alginat, yang keenam agar, yang ketujuh karagenan, yang kedelapan locus bengum, yang kesembilan pektin serta gelatin. Next. Pembuatan gel. Yang pertama Aquapatch 505 HV didispersikan dalam air selama kurang lebih 24 jam hingga mengembang. Yang kedua, kemudian diaduk sempurna untuk menghindari terbentuknya gumpalan dari Aquapatch 505 HV tersebut. Setelah itu ditambahkan teritonolamin tetes demi tetes sambil diaduk pelan. Piroksikam dilarutkan dalam campuran teritonolamin dan air. Next. Larutan tersebut dimasukkan ke dalam basis gel dan diaduk hingga homogen. Metil paraben gel dan air ke dalam basis gel, ditambahkan campuran etanol dan sebagian air ke dalam basis gel, kemudian diaduk hingga homogen. Next. Evaluasi sediaan gel. Yang pertama, uji organoleptis. Uji organoleptis meliputi bentuk, warna, dan bau. Uji dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu sediaan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan merupakan tes awal sediaan yang telah dibuat. Yang kedua, uji homogenitas. Homogenitas diuji melalui pemeriksaan secara visual, yaitu sediaan dioles sediaan
dioleskan pada suatu bidang datar, kemudian diamati tampilannya dan keberadaannya dan keberadaan agregatnya. Next. Yang ketiga, uji viskositas. Pengujian viskositas dilakukan untuk mengetahui besarnya tahanan suatu cairan untuk mengalir. Makin tinggi viskositas, maka semakin besar tahanannya. Alat yang digunakan adalah viskotester VT04. Prosedurnya, sejumlah sediaan ditempatkan pada wadah tertentu. Alat dirangkai dengan menggunakan rotor nomor tertentu. Rotor dicelupkan ke dalam sediaan, alat dinyalakan, dan rotor dibiarkan berputar. Angka yang tertera jarum penunjuk diamati. Next. Yang keempat, uji pH. pH diukur di setiap standar dengan menggunakan pH meter yang dikalibrasi sebelum setiap penggunaan dengan bufferette solusi pada pH 4,7, 7, dan 10. Jumlah yang ditetapkan masing-masing diuji dan diejarkan dengan air suling, dikalibrasi dan dicampur dengan baik. Elektroda pH meter ditenggelamkan dalam dasar larutan uji yang siap untuk penentuan pH. Yang kelima, uji daya sebar. Dengan cara sejumlah zat tertentu diletakkan di atas kaca yang berskala. Kemudian bagian atasnya diberi kaca yang sama dan tingkatkan bebannya, dan diberi rentang waktu 1-2 menit. Kemudian diameter penyebaran diukur pada setiap penambahan beban saat sediaan berhenti menyebar dengan waktu tertentu. Next. 6. Uji keseragaman kandungan dan penetapan kadar. Uji ini dilakukan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 350 nanometer. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran kadar yang tercantum pada kemasan dengan kadar sebenarnya. Yang ketujuh, uji iritasi. Tes iritasi kulit dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan pedoman setelah mendapatkan persetujuan pada relawan manusia. Untuk setiap gel, 5 menit relawan dipilih dan 1 gram gel yang diformulasikan dioleskan pada area seluas 2 inci persegi pada bagian tangan. Relawan diperiksa lesi atau iritasi. Next. Yang kedelapan, uji sensitivitas. Mouse Earring Swelling Test atau disebut MES terdiri dari fase induksi dan fase respon imun. Beberapa minggu sebelum dan selama masa uji tikus yang diberi diet diperkaya vitamin A ini telah ditunjukkan untuk meningkatkan kontak sensitisasi. Dalam protokol yang telah sering digunakan terdiri fase induksi dari bulu di daerah perut dan penghapusan lapisan luar epidermis oleh pinset. Freud's Complete Adjuvant atau yang disebut FCA, disingkat FCA, disuntikan secara intradermal pada tikus kontrol diterapkan secara topikal. Kulit yang dibedah setiap cut. Kecepatan Kang Mas. Yang kedelapan, uji sensitivitas. Mouse Earring Swelling Test atau yang disingkat dengan MES terdiri dari fase induksi dan fase respon imun. Beberapa minggu sebelum dan selama masa uji tikus yang diberi diet diperkaya vitamin A ini telah ditunjukkan untuk meningkatkan kontak sensitisasi. Dalam protokol yang telah sering digunakan terdiri fase induksi dari bulu di daerah perut dan penghapusan lapisan luar epidermis oleh pinset. Freud's Complete Adjuvant atau yang disingkat FCA disuntikan secara
intradermal pada tikus kontrol diterapkan secara topikal. Kulit yang dibedah setiap hari selama 4 hari berikut dan pada hari 1, 3, dan hari kelima setelah itu diinjeksi FCA dengan jumlah yang sama seperti tikus kontrol diterapkan topikal. Next. Next. Setelah periode istirahat selama 5 hari akan dimulai pada hari ke-10, di mana fase hambatan dengan aplikasi topikal dan pada tikus kontrol dengan nilai maksimal konsentrasi yang tidak mengiritasi ke satu telinga dan diberikan kedua telinga pada semua tikus uji. Ketebalan telinga dari tes dan pengendalian telinga diukur di bawah ether anesthesia dengan mikrometer 24 dan 48 jam setelah pengujian. Pembekakan telinga dinyatakan sebagai perbedaan antara uji dan pengendalian telinga dalam persen. MES telah dievaluasi secara independen oleh beberapa laboratorium dan dalam studi interlaboratori. Next. Contoh formulasi gel ekstra etanol daun cocor bebek. Calaco pinnata. Komposisi gel ekstrak etanol daun cocor bebek dengan konsentrasi 0%, 1%, 2,5%, dan 5%. Nama bahan ekstrak daun cocor bebek. Formulasi dan komposisi persen B per V, F1 0, F2 1 gram, F3 2,5 gram, F4 5 gram. Yang kedua, nama bahan NaCMC. F1 5 gram, F2 5 gram, F3 5 gram, F4 5 gram. Yang ketiga, gliserin. F1 10 gram, F2 10 gram, F3 10 gram, F4 10 gram. Yang keempat, propylenglikol. F1-nya 5 gram, F2 5 gram, F3 5 gram, F4 5 gram. Yang kelima, Aquades AD. F1 100 gram, F2 10 gram, F3 100 gram, dan F4 100 gram. Next. Cara pembuatan gel ekstra etanol daun cocor bebek basis NaCMC. Ekstrak daun cocor bebek dilarutkan dalam sebagian air yang telah dipanaskan di penangas air. Ditambahkan NaCMC, diaduk sampai homogen. Ditambah gliserin, propylenglikol, dan air diaduk sampai terbentuk gel yang homogen dan dikemas dalam wadah gel. Next. B. Pengujian gel ekstrak etanol daun cocor bebek. Calaco pinnata. Uji fisik untuk sediaan gel meliputi yang pertama, organoleptik. Sediaan gel yang diamati meliputi bentuk, warna, dan bau. Yang kedua, uji homogenitas. Pengujian homogenitas adalah pengujian yang dilakukan dengan mengamati ketercampuran bahan-bahan dalam sediaan gel, apakah bahan-bahan tersebut tercampur rata atau tidak. Pengamatan dilakukan dengan cara visual, yaitu mengoleskan gel pada lempeng kaca, kemudian diamati di bawah lampu apakah warnanya tercampur seragam atau tidak. Yang ketiga, uji pH. Uji pH dilakukan dengan menggunakan pH stick. Dengan cara 1 gram gel dilarutkan dalam Aquades sampai 10 ml. Dilakukan larutan gel dengan menggunakan pH stick dan dibandingkan dengan pH standar. Yang keempat, uji viskositas. Viskositas merupakan tahanan dari cairan saat mengalir. Alat yang digunakan untuk mengukur viskositas pada sediaan gel adalah viskometer Rion. Sebanyak 25 gram gel 5 dimasukkan ke dalam cup. Selanjutnya dipasang spindle dengan ukuran 2 dan rotor. Next.
Oke, demikian penjelasan materi gel dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Banyak salah anjir. Aduh. Bravo. Banyak salah.